Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk modul ketiga, yaitu tentang 4 nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan 4 nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Asal mula 4 nilai utama. Pada modul 3, Anda akan mempelajari 4 nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Pertama, silakan pelajari terlebih dahulu asal mula 4 nilai utama. Bagaimana peranan nilai dalam kehidupan manusia akan menjadi topik diskusi kita. Kemudian, nilai merupakan suatu kenyataan objektif hal-hal di luar diri manusia dan suatu kesadaran subjektif dalam diri manusia yang saling mengadakan hubungan interaksi, sehingga menciptakan nilai dalam kehidupan masyarakat. Segi kesadaran subjektif dalam diri orang-orang menjelaskan sebabnya mengapa ada perbedaan penilaian di antara orang-orang. Sebagai contoh yang sudah dikemukakan pada materi sebelumnya, kita akan mengenal nilai itu yang sifatnya ada yang universal dan ada yang pada tempat tertentu. Contohnya, ketika ada kejadian pencurian, dimanapun itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan, mau itu di Indonesia, mau itu di Amerika, dan negara-negara yang lain. Kemudian selanjutnya mengenai contohnya yang lebih spesifik dalam segi kamar mandi saja. Di beberapa negara Eropa, bahkan di Australia saja, mengenal di sana istilahnya untuk toilet kering. Dalam artian di toilet itu jangan terlalu basah gitu, sehingga di sana banyaknya menggunakan tisu dan lain sebagainya. Tapi di kita mungkin toiletnya adalah toilet basah seperti itu. Nah, ketika menilai hal tersebut, mungkin ada perbedaan nilai di antara negara Indonesia dengan negara Australia. Akan tetapi hal tersebut, nilai-nilai utama yang masuk ke dalam nilai-nilai universal setiap negara itu menganut hal yang sama seperti itu. Kemudian kita akan bahas pula, yaitu asal mula 4 nilai utama. Yang pertama, nilai kepercayaan tercipta oleh perbuatan semesta. Kemudian yang kedua, nilai etis tercipta oleh perbuatan individual. Kemudian selanjutnya nilai ilmiah tercipta oleh pengetahuan intelektual, nilai estetis tercipta oleh pengetahuan indrawi. Jadi nilai kepercayaan itu tercipta oleh perbuatan alam semesta beserta kepercayaannya. Kemudian nilai etis tercipta oleh perbuatan individual yang mungkin akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Akan tetapi nanti akan menjadi sebuah nilai kumulatif yang nanti akan dianut oleh berbagai orang yang ada. Dari nilai etis ini nanti mungkin bisa berubah menjadi nilai budaya, menjadi nilai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Sehingga apabila tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada, maka itu dinilai tidak etis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai ilmiah, tercipta oleh pengetahuan intelektual. Jadi nilai-nilai ilmiah ini harus ada pembuktian secara empiris maupun teoritis, dan dibuktikan dengan praktik nyata mengenai nilai ilmiah tersebut. Contohnya seperti kepercayaan orang tempo dulu, seperti ketika duduk di pintu nanti jodohnya akan terhalang dan lain sebagainya, maka oleh nilai ilmiah hal tersebut tidak dianut, dikarenakan kalau dalam nilai ilmiah segala sesuatu itu harus menggunakan metode ilmiah dan harus dapat dibuktikan kebenarannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang akan dibahas, yaitu mengenai nilai estetis tercipta oleh pengetahuan indrawi manusia. Jadi hal ini bisa dilihat dari rasa-rasa yang selanjutnya adalah nilai estetis tercipta oleh pengetahuan indrawi. Jadi nilai-nilai seni seperti rasa manusia itu dapat terlihat dari indrawi gitu, yang bisa dirasakan oleh mata, oleh telinga gitu seperti itu.
Kemudian kaitan satu sama lain nilai-nilai utama. Yang pertama keluhuran. Nah, di sini adalah keluhuran perpaduan dari kebaikan dan kebenaran. Dalam artian di keluhuran ini harus ada sebuah kebaikan yang dijunjung dan kebenaran. Kemudian kebaikan itu berasal dari keluhuran dan keindahan. Kebenaran berasal dari keindahan dan keluhuran, dan keindahan berasal dari kebenaran dan kebaikan, gitu, seperti itu. Jadi keempat-empatnya ini saling berhubungan. Jadi keluhuran itu disusun oleh kebaikan dan kebenaran, berarti harus memiliki jiwa yang luhur, jiwa yang cinta akan keindahan, akan kebenaran. Saling hubungan di antara empat nilai keluhuran, kebaikan, kebenaran, dan keindahan membuat mereka mempunyai sebuah struktur yang memiliki empat interaksi, berupa keluhuran dengan kebaikan, kebenaran dengan keindahan, keluhuran dengan keindahan, kebenaran dengan kebaikan. Kaitan satu sama lain dari empat nilai utama, hubungan saling memerlukan dan melengkapi di antara empat nilai utama, ternyata dalam sejarah peradaban manusia menjadi kaitan yang sangat erat. Misalnya, kaitan antara keluhuran dengan keindahan telah melahirkan seni keramat, atau antara kebenaran dengan kebaikan telah melahirkan ide tentang seorang yang berilmu atau yang bermoral. Kaitan sangat erat di antara empat nilai utama dari manusia ini dapat dianggap sebagai sebuah teori empat nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Etika administrasi pemerintahan selain perlu berlandaskan pada teori tiga asas leluhur, dalam kehidupan manusia juga perlu sekali berpegang pada empat nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam ilmu administrasi pemerintahan ini kita harus menganut empat nilai-nilai utama sehingga nanti dapat membentuk sebuah pemerintahan yang sesuai, yang baik, yang bermoral, dan tujuan utama dari bernegara yaitu untuk mencapai kemakmuran kolektif itu dapat terlaksana. Kemudian di KB3 nanti akan belajar mengenai sebuah teori keberuntungan atau kebaikan. Teori keberuntungan yang diajukan bertumpu pada sebuah dalil bahwa keberuntungan seorang berjalan seiring dengan kebaikannya. Jadi apabila seseorang itu baik, maka dia akan beruntung. Keberuntungan adalah sesuatu hal yang membuat seorang merasa lebih baik ketimbang keadaan sebelumnya. Teori keberuntungan atau kebaikan selain berlaku untuk seorang perseorangan, kiranya juga berlaku bagi sesuatu bangsa. Bangsa itu akan memperoleh keberuntungan kalau memiliki, melakukan, dan meningkatkan kebaikan dalam perjalanan hidupnya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.